Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini nak? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Hasma dalam pembelajaran prakarya pada materi budidaya ikan konsumsi. Ini tujuan pembelajaran kita ya nak. Diharapkan setelah pemutaran video ini nanti, anak ibu dapat menyebutkan pengertian ikan konsumsi. Kemudian, dapat menyebutkan aneka ragam dan karakteristik ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan. Amati gambar berikut ini ya nak. Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi perikanan tersebut meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, apa itu ikan konsumsi? Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sebagai sumber bahan pangan. Budidaya ikan konsumsi adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangkan ikan agar tetap lestari, sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Artinya, budidaya ikan ini dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Komoditas ikan untuk dikonsumsi berasal dari ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Nah, sebelum kegiatan budidaya dilakukan, kamu perlu tahu karakteristik ikan yang akan dibudidayakan. Berikut penjelasannya ya nak. Budidaya ikan air tawar yang pertama adalah ikan mas. Ikan mas dengan nama latinnya biasanya disebut dengan Cyprinus carpio. Ikan mas ini hampir dikenal di seluruh Indonesia. Ikan mas ini dengan ciri-ciri badannya agak memanjang, pipih dan lunak. Biasanya ikan mas ini hidup di pinggiran sungai atau danau. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang retnik. Biasanya pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm. Dan ikan mas ini siap panen ketika berumur 3-4 bulan sesuai dengan tujuan panen. Yang kedua adalah ikan nila. Ikan nila dengan nama latin Oreocronis nilotica biasanya mempunyai ciri-ciri badannya pipih ke samping, warna tubuhnya umumnya putih kehitaman, dan ada juga yang berwarna merah. Biasanya ikan nila ini dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 di atas permukaan laut. Pakan ikan nila atau makanannya biasanya berupa plankton dan tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Selanjutnya adalah ikan lele. Ikan lele dengan nama latin Clarias. Ikan ini mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih. Biasanya lele dapat hidup di semua perairan air tawar, baik itu di sungai, di rawa-rawa maupun di waduk. Ikan lele ini termasuk jenis karnivora, pemakan daging. Pakan buatan yang baik adalah yang banyak mengandung protein hewani. Lele hidup dengan baik di dataran rendah sampai daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Berikutnya adalah jenis ikan yang ada di air payau. Yang pertama adalah bandeng. Bandeng dengan nama latin Canos canos. Ikan bandeng ini digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Hampir 75% produksi udang berasal dari Asia. Dalam membudidayakan udang, kita harus memperhatikan suhu air yang ada di dalam kolam. Penebaran bibit udang adalah dengan cara mengapungkan kantong yang berisi bibit udang. Penebaran bibit udang sebaiknya dilakukan ketika sore hari atau ketika matahari yang tidak terlalu menyengat.
Pemanennya dilakukan pada usia 4-5 bulan. Untuk budidaya pembesaran ikan air laut, yang pertama adalah kakap putih. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebih sedikit serong dengan geligi halus. Pemanenan untuk ikan kakap dilakukan dengan membutuhkan waktu 5-6 bulan. Selanjutnya adalah kerapu. Kerapu dengan nama latin Epinephelus, biasanya dikenal dengan istilah groupers, merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Biasanya kerapu macan dapat dipanen ketika bulan ke-7. Nah, sebagai tugas buat anak ibu, deskripsikanlah 3 jenis budidaya ikan konsumsi lainnya. Kerjakan dalam bentuk portofolio dan buat set kreatif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.